Selamat pagi anak-anak kami semua. Salam jumpa kembali dalam pelajaran agama Buddha. Sebelumnya, terimalah salam Buddhis, Namo Buddhaya. Hari ini kita masuk ke pelajaran 3 dengan judul Pertolongan Sejati. Dengan menolong dengan ikhlas dan tulus. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu sambil merangkapkan kedua tangan di depan dada, Anjali. Kita membacakan Parita Nama Sekaragata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Dharma, dan Sangha. Terpujilah para dewa, bodhisattva, dan mahasatwa. Semoga hari ini saya dapat belajar dengan baik, menjadi anak yang pintar dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, setelah kita berdoa, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang pertolongan sejati, menolong dengan ikhlas. Pertolongan sejati berarti pertolongan yang tanpa mengharapkan imbalan apapun atau tanpa mengharapkan bayaran sepeser pun. Pertolongan sejati adalah pertolongan yang tulus yang diberikan secara ikhlas. Menolong dengan ikhlas. Pertolongan sejati adalah seperti Buddha menolong dengan menggendong anak domba yang tertinggal dari kelompoknya. Hal ini dilakukan oleh Buddha semata-mata hanya menyelamatkan anak domba dari ketinggalan dari rombongannya. Pangeran Siddhartha atau Buddha memberikan pertolongan sejati. Buddha menolong Belibis atau Pangeran Siddhartha pada waktu kecil yang sekarang kita kenal Buddha, yang dipanah oleh Dewa Datta, dan banyak pertolongan lainnya yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha sebelum menjadi Buddha, juga setelah menjadi Buddha. Kita akan melanjutkan dengan kisah penyu raksasa ini. Seperti dalam Jataka, ada cerita kisah seekor penyu raksasa yang rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan 500 orang pedagang yang kapalnya tenggelam diterpa angin topan di tengah laut. Mereka semua panik mencari penyelamatan dengan berusaha meraih papan kayu-kayu sisa dari pecahan kapal tersebut. Secara tiba-tiba penyu raksasa muncul ke permukaan mereka dan menyuruh untuk semua naik ke punggungnya. Penyu raksasa itu membawa mereka semua ke tepi pulau di daerah tersebut. Nah, sesampai di pulau, mereka setelah selamat
Tapi setelah selamat dari tenggelam, mereka terancam kelaparan di pulau tersebut. Karena bekal makan mereka semua telah tenggelam bersama hancurnya kapal mereka. Untuk mengatasi rasa lapar, mereka mengambil semua buah kelapa atau buah nyiur di pulau tersebut, tetapi tidaklah mencukupi untuk sebanyak 500 orang. Nah, kemudian mereka sangat bingung bagaimana mereka mempertahankan hidup sebelum kapal penyelamatan datang menjemput mereka. Melihat keadaan mereka yang begitu khawatir, sang penyu raksasa merasa sangat kasihan dan prihatin melihat kekhawatiran mereka. Nah, akhirnya sang penyu raksasa itu pun menawarkan diri untuk mengorbankan dirinya jadi makanan para pedagang tersebut. Beberapa waktu kemudian, setelah mereka menyantap makanan dari daging penyu tersebut, maka datanglah perahu untuk membawa mereka pulang ke rumah masing-masing. Demikianlah kisah penyu raksasa yang menolong tanpa pamrih, tanpa imbalan, bahkan juga mengorbankan dirinya untuk makhluk yang butuh pertolongan. Penyu raksasa ini sebenarnya adalah jelmaan bodhisattva atau calon Buddha. Dia akan terlahir berikutnya menjadi Buddha. Itulah cita-cita bodhisattva yang terlahir ke dunia dan bisa menjelma ke dalam bentuk makhluk apapun untuk menolong para makhluk-makhluk yang butuh pertolongan sesuai dengan bentuk kehidupan dan kebutuhan mereka. Begitulah cerita kisah pengorbanan sejati yang sifatnya adalah benar-benar menolong dengan tulus, ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan, bayaran, bahkan mungkin tidak mengharapkan terima kasih. Demikianlah kisah pelajaran kita hari ini. Setelah kalian menyaksikan dan mengamati isi video tersebut di atas, maka kalian coba jawablah pertanyaan di bawah ini. Ya, di sini ada 10 pertanyaan yang berkaitan dengan materi pelajaran tadi. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga kalian mendapat tambahan ilmu, semoga kalian semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Buddhaya.